Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait topik 6 ruang kolaborasi yang berjudul modul implementasi pembelajaran dalam UPD. Namun, kelompok kami akan lebih membahas mendalam terkait pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Adapun anggota kelompok 6 terdiri dari Ana Fajriya, Siti Munawaroh, Mafatihur Rahmah, dan Pranesti Rahmadillah. Sebelum menjawab pertanyaan, kelompok kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung, direct instruction, merupakan model mengajar yang membantu peserta didik dalam mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Model pembelajaran tersebut dirancang khusus untuk menunjang proses belajar peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap. Tujuan dari model pembelajaran langsung ini yaitu memaksimalkan penggunaan waktu belajar peserta didik, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur dan berorientasi akademik. Adapun ciri-ciri pembelajaran langsung, yang pertama, terdapat tujuan atau objek pembelajaran dan prosedur penilaian belajar pada hasil model pembelajaran terhadap peserta didik. Yang kedua, terdapat sintaks ataupun model keseluruhan serta alur aktivitas pembelajarannya. Yang ketiga, yaitu perencanaan, manajemen, serta suasana belajar adalah model yang dibutuhkan supaya aktivitas pembelajaran tertentu dapat berjalan secara berhasil. Ciri tersebut menurut Nafisha dan Wahyu Ningsih 2023. Selanjutnya, ada kegiatan pembelajaran langsung, di mana ketika tujuan pendidikan dalam suatu unit tertentu melibatkan item dalam kegiatan pembelajaran langsung ini, maka ada kecenderungan kegiatan belajar lebih efisien dan efektif. Adapun kegiatan pembelajaran langsung terdiri dari yang pertama yaitu ada fakta, kedua pengetahuan diskrit, yang ketiga ada definisi, yang keempat informasi yang jelas, yang kelima informasi literal, yang keenam informasi konkret, yang ketujuh informasi yang terbukti sendiri, yang kedelapan hasil yang dapat diprediksi, yang kesembilan keterampilan dan teknik diskrit, yang 10 aturan dan resep, dan yang terakhir yaitu algoritma. Selanjutnya, model pembelajaran terbimbing. Model pembelajaran terbimbing atau guided teaching merupakan ide konstruktivisme yang terfokus pada pembelajaran yang menyenangkan dan mengarahkan peserta didik pada cara berpikir yang berbeda. Proses pembelajaran tersebut biasanya dimulai oleh guru dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan meminta peserta didik untuk menemukan solusi dari pengetahuan awal yang dimiliki. Model pembelajaran guided teaching atau pembelajaran terbimbing merupakan suatu bentuk model pembelajaran yang mengarahkan dan memotivasi peserta didik untuk melakukan atau belajar aktif. Ciri-ciri model pembelajaran terbimbing, di mana ciri-ciri pembelajaran dengan metode penemuan menurut Bicknell, Holmes, dan Hoffman dalam Mardiati tahun 2018 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Melalui eksplorasi dan pemecahan masalah, peserta didik dapat berperan lebih aktif dalam menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik, di mana dalam pembelajaran penemuan, peserta didik didorong belajar dengan langkah mereka sendiri. Yang ketiga, menggunakan pengetahuan yang sudah ada sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan baru. Model pembelajaran terbimbing yaitu pada kegiatan B, di mana ketika tujuan melibatkan kegiatan B, para peserta didik akan membutuhkan beberapa bentuk pengalaman yang difasilitasi, dibantu, hingga dibimbing untuk membangun pemahaman. Kegiatan B diantaranya yang pertama konsep dan prinsip, yang kedua koneksi sistemik, yang ketiga konotasi, keempat kehalusan dan ironi, kelima simbolisme, keenam abstraksi, yang ketujuh informasi berlawanan dengan intuisi,
Yang ke-8 anomali, yang ke-9 strategi menggunakan repertoar dan penilaian, yang ke-10 penemuan aturan dan resep, dan yang ke-11 heuristik. Pertanyaan yang pertama yaitu, kegiatan mana yang sering Anda lakukan? Kegiatan A atau kegiatan B? Dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Kegiatan yang sering kelompok kami lakukan yaitu kegiatan B atau pembelajaran terbimbing. Kami sering menggunakan kegiatan pembelajaran terbimbing karena dalam rangkaian pembelajarannya sudah melibatkan secara keseluruhan kemampuan peserta didik untuk mencari maupun menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. Selain itu, kegiatan B jika diterapkan dalam pembelajaran akan bersifat mengenali pengetahuan, melatih tingkat kedalaman pemahaman peserta didik terhadap suatu materi, dan mengarahkan peserta didik pada cara berpikir yang berbeda. Pemilihan kegiatan tersebut menurut kelompok kami sudah tepat, sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah saat ini, yang mana mereka kurang tertarik apabila dalam kegiatan pembelajaran hanya menjadi penerima informasi. Oleh karena itu, sebagai guru harus dapat menyesuaikan kegiatan yang cocok untuk diterapkan di kelas, salah satunya yang telah kami terapkan seperti kegiatan pembelajaran B. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kekinian adalah pembelajaran pada kegiatan B, yaitu pembelajaran terbimbing, di mana kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center. Pembelajaran terbimbing atau guided inquiry merupakan metode pembelajaran di mana guru sebagai fasilitator dan pengarah, sedangkan peserta didik aktif melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan prosedur atau langkah kerja untuk mengembangkan rasa ingin tahunya. Terdapat beberapa alasan mengapa peserta didik kekinian akan lebih cocok untuk menggunakan pembelajaran terbimbing, yaitu yang pertama, pembelajaran abad 21 menekankan pada 4 aspek, yaitu kreatif, kemampuan berpikir kritis atau critical thinking, kerjasama atau kolaboratif, dan kemampuan berkomunikasi atau communication. Pendidik dapat menggunakan pembelajaran terbimbing untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Selanjutnya, pembelajaran terbimbing lebih bersifat abstrak dan menantang cara berpikir peserta didik. Hal ini sesuai dengan karakteristik Gen Z, yaitu ketidaksukaannya pada pembelajaran yang hanya bersifat membaca dan menyimak atau menggunakan metode ceramah. Generasi ini lebih menyukai pengamatan dan praktik langsung dan sangat immersif dalam mencari informasi dari berbagai sumber melalui internet atau daring. Selanjutnya, materi pada pembelajaran terbimbing seperti konsep, prinsip, koneksi, sistemik, dan abstraksi lebih relevan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, dan kreasi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini tentunya sangat diperlukan untuk peserta didik kekinian agar siap menghadapi tantangan masa depan. Dan yang terakhir, pembelajaran terbimbing dapat menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi kepada peserta didik dibandingkan dengan pembelajaran langsung. Berikut lampiran referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lainnya ataupun sanggahan, kritik maupun saran untuk kelompok kami, dipersilahkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.